Selamat siang, imbas kecelakaan kereta Turangga dan Bandung Raya di Cicalengka, Bandung. Sejumlah jadwal keberangkatan kereta pun berubah. Saya Benny Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Hingga siang ini proses evakuasi korban dan gerbong kereta Turangga dan kereta Bandung Raya yang terlibat kecelakaan masih terus dilakukan. Tercatat 4 orang meninggal dan 30 orang lebih mengalami luka akibat insiden ini. Jumat pagi, tim dari Basarnas dan PT KAI sudah melakukan persiapan evakuasi korban di lokasi. Direktur Utama PT KAI Didik Haryanto terlihat melakukan koordinasi untuk melakukan evakuasi korban dan gerbong. Hingga pukul 11 siang tercatat 4 orang meninggal, yaitu masinis dan asisten masinis kereta KRD Bandung Raya, seorang pramugara kereta api dan petugas keamanan kereta. Sementara sebanyak 30 orang lebih korban luka telah dievakuasi ke RSUD Cicalengka, Rumah Sakit AMC, Rumah Sakit Edelweiss, dan Rumah Sakit Santosa. Untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi kecelakaan kereta, sudah ada Kiki Haryadi, koresponden CNN Indonesia. Selamat siang, Kiki. Apakah korban yang sempat terjebak di gerbong kereta ini sudah dievakuasi? Bisa Anda sampaikan, Kiki? Ya, selamat siang Benny. Betul, jadi kalau tadi mengacu kepada informasi yang disampaikan oleh PT KAI mengatakan bahwa memang hingga saat ini sudah tercatat ada 4 orang yang dinyatakan meninggal dunia dalam insiden yang terjadi pada Jumat pagi ini, dan 3 diantaranya sudah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan dari PT KAI dan juga dari tim SAR yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Tadi proses evakuasi yang ketiga sudah dimulai sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat dan berhasil diangkat begitu dievakuasi jenazah yang ketiga. Dan tepat di belakang saya saat ini, Benny, proses evakuasi nampaknya sedang akan terus berlangsung. Nah, untuk mengetahui informasi lebih jelas, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Joni Martinus. Beliau adalah Vice President Public Relation dari PT KAI. Pak Joni, boleh digambarkan di belakang kita ini ada kren besar yang ada. Proses evakuasi yang keempat berarti Pak, atau seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Memang saat ini kita sedang fokus ya mengevakuasi. Ada satu petugas kita, petugas security kita yang berada di dalam gerbong komuter lain Bandung Raya, dan kita saat ini bersama tim gabungan lainnya membahu-membahu mengevakuasi korban tersebut. Ya, dan ini kita sudah mengarahkan kren karena posisi gerbong ini agak riskan ya, karena dia menukik dan rawan tergelincir, maka memang kita harus hati-hati untuk mengevakuasi ini supaya gerbong tersebut ketika kita evakuasi korban di dalamnya itu bisa tetap aman. Pak, berarti teknik yang digunakan berbeda dengan tadi korban yang ketiga kan ya Pak, dengan yang keempat ini, atau seperti apa Pak? Ya, ini sedikit berbeda ya, karena memang posisi gerbongnya juga berbeda. Kalau tadi gerbongnya masih berada di atas rel, artinya gerbongnya itu mendatar dan dalam kondisi normal. Nah, ini posisi gerbong tidak normal ya, tidak normal, artinya gerbongnya melintang kemudian menukik ya dari atas ke bawah, sehingga memang dibutuhkan pijakan-pijakan yang tepat dan sandaran yang kokoh agar gerbong itu ketika kita evakuasi korban di dalamnya tidak mengalami tidak tergelincir atau tidak jatuh gerbong tersebut. Kalau kita lihat kan di belakang kita ada satu kren, tapi sebetulnya butuh berapa alat berat Pak untuk proses evakuasi ini Pak? Ya, sejauh ini memang kita sudah berhasil mendatangkan satu kren untuk mengevakuasi ini. Kemudian juga kita sudah ada alat-alat lainnya seperti dongkrak ya, kemudian juga bantalan beton juga untuk penyangga sudah kita siapkan, juga petugas gabungan. Kita harapkan dengan satu kren ini disertai dengan petugas-petugas gabungan itu kita akan bisa mengevakuasi korban seperti itu. Pak Joni, tadi Pak Dirut belum bisa menyampaikan informasi pasti terkait dengan apa penyebabnya, karena kan harus dikoordinasikan dengan KNKT. Update Pak, hingga sore hari ini sudah ada informasi tambahan mungkin terkait penyebab? Kita belum bisa update penyebabnya ya. Tentu ini terus kita akan menunggu seperti apa nanti proses investigasi dari KNKT dan juga pihak-pihak berwenang lainnya. Tapi koordinasi terus dilakukan dengan KNKT seperti apa Pak? Ya, ini terus kita lakukan koordinasi ya, tidak hanya dengan KNKT, tapi juga dengan teman-teman dari Kementerian Perhubungan dan juga petugas-petugas lain yang berwenang. Di sini juga teman-teman kepolisian ya. Kemudian juga kita dibantu oleh Basarnas, oleh teman-teman TNI, Dinas Perhubungan, PMI, semuanya. Kami mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan kolaborasi tersebut.
Pak Joni, ini kan keren kalau tidak salah dari kota Bandung ya Pak ya. Informasinya kan ada yang dari Cirebon dan juga Solo. Apakah benar dijalankan dan kapan rencana akan tiba di sini Pak? Ya, memang kita untuk mempercepat proses evakuasi ini, karena kita lihat sendiri bahwa ada beberapa gerbong yang masih anjlok ya, dan perlu penanganan cepat. Di samping juga sudah kita mulai lakukan penanganan mendongkrak supaya keretanya, gerbong tersebut bisa kembali normal berpijak di atas rel. Nah, kami juga mendatangkan alat berat lainnya dari Jakarta dan juga dari daerah operasi lainnya, dari Cirebon ya. Itu dalam rangka untuk mempercepat pemulihan, baik itu proses evakuasi gerbong yang anjlok maupun normalisasi jalur. Dan kita harapkan sesegera mungkin alat-alat berat yang kita datangkan dari daerah lain itu bisa sampai ke lokasi. Estimasi waktu kedatangan Pak sore ini atau seperti apa? Kita harapkan sore ini datang semua. Berarti sudah dalam perjalanan Pak? Betul. Jadi ketika terjadinya rintang jalan ini, ya kejadian ini, kita sudah lakukan koordinasi untuk mendatangkan alat-alat berat tersebut dari daerah operasi lainnya. Terakhir Pak Joni, target dari proses evakuasi apakah akan berakhir pada malam hari ini atau seperti apa? Ya, kita upayakan dengan bantuan teman-teman lainnya ya secepatnya untuk bisa mengevakuasi ini. Pertama fokus kita adalah tentu dengan keselamatan penumpang. Dan alhamdulillah sejauh ini semua penumpang kereta api, baik itu yang berada di Turangga maupun kereta api yang berada di komuter lain ya Bandung Raya, itu alhamdulillah semuanya selamat. Kemudian kita fokus lagi untuk mengevakuasi satu korban petugas KAI yang masih ada di gerbong kereta komuter lain. Nah, setelah itu semua kita akan membebaskan jalur ini sehingga bisa diperbaiki dan bisa dilewati oleh kereta api secara normal kembali. Baik, terima kasih Pak Joni informasinya Pak. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Itu dia yang disampaikan oleh Bapak Joni Martinus, Vice President Public Relation PT KAI, yang mengatakan bahwa memang proses evakuasi yang menjadi fokus utama saat ini adalah mendatangkan alat berat berupa crane Beni dari berbagai daerah. Tadi dikatakan dari Solo, kemudian juga dari Cirebon. Kalau misalkan Beni melihat tepat di belakang saya, crane itu saat ini belum difungsikan atau belum dilakukan proses evakuasi karena memang tadi yang disampaikan oleh Pak Joni bahwa sedang mengidentifikasi kira-kira titik mana yang kemudian nanti akan diangkat agar kemudian proses evakuasi ini bisa dilakukan dengan tepat dan juga aman bagi petugas yang kemudian ada di sekitar kereta api ini. Tentu kita masih menunggu bagaimana update-nya, bagaimana prosesnya. Yang jelas secepatnya akan dilakukan proses evakuasi untuk mengambil satu jenazah yang kemudian masih berada di rangkaian kereta api ini, Beni. Baik, Kiki, jadi sekarang sedang dalam proses evakuasi korban terakhir begitu yang masih terjebak di gerbong. Lalu Kiki, apakah sudah diputuskan nantinya apakah nanti evakuasi menggunakan skema ditarik atau mungkin dipotong begitu Kiki? Apakah sudah ada informasi, sudah diputuskan dan bisa Anda sampaikan sedikit mungkin gambarannya seperti apa nanti pada saat evakuasi, Kiki? Iya, Beni, tadi pagi memang kalau kita berbincang bersama dengan tim SAR gabungan dan juga PT KAI ada dua skema yang kemudian akan dilakukan dalam proses evakuasi untuk mengangkut jenazah keempat ini. Yang pertama adalah ditarik dan yang kedua adalah dilakukan pemotongan badan dari kereta api. Tetapi kalau misalkan melihat situasinya saat ini, kita coba lihat begitu kalau misalkan kita lihat situasinya saat ini karena kan memang sudah ada alat berat yang disiapkan begitu ya, kurang lebih nanti ada 2 hingga 3 kren yang kemudian akan datang, kemungkinan besar nanti akan diangkat menggunakan kren ke atas lalu nanti akan dipindahkan ke titik lain begitu Bedi. Karena memang yang tadi disampaikan oleh Pak Joni bahwa memang pengangkatan ini akan segera dilakukan, tetapi yang saat ini dilakukan saat ini adalah assessment titik mana dari badan kereta api ini yang kemudian nanti akan dikaitkan dengan si kren ini untuk kemudian nanti akan dipindahkan sehingga memang proses evakuasi ini bisa berjalan dengan baik, dengan cepat, dengan tepat dan tidak membahagiakan. Karena memang Beni, ini adalah single track, artinya memang hanya ada satu perlintasan jalur kereta api yang seharusnya hanya bisa dilakukan satu kereta dalam satu arah begitu ya. Dan di samping kanan dan juga samping kirinya adalah pesawahan dan juga pemukiman warga. Sehingga harus diperhatikan betul bagaimana proses evakuasi yang nantinya akan dilakukan oleh tim. Yang jelas tadi kami masih melihat ada diskusi-diskusi yang kemudian dilakukan oleh PT KAI dan juga tim SAR untuk kemudian bisa membuat skenario pengangkatan kren itu akan seperti apa bentuknya agar kemudian keamanan dari proses evakuasi ini akan berlanjut. Yang jelas 3 korban yang meninggal dunia ini sudah berhasil dipindahkan
dipindahkan, sudah berhasil dievakuasi dan kita masih menunggu bagaimana nanti proses evakuasi dari jenazah yang keempat yang merupakan anggota keamanan begitu ya dari kereta api yang ada di kawasan Cicalengka ini antara Turangga dan juga komuter lain di wilayah Bandung Raya ini. Beni. Baik, Kiki Haryadi, terima kasih atas laporan Anda, juga wawancara Anda juga tadi dengan Juni Martinus, Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia, dan kita harapkan semoga evakuasi untuk korban terakhir ini bisa segera dilakukan dan semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Kiki, kita akan mengupdate kembali bagaimana kondisi terkini di lokasi. Selamat bertugas kembali. Kecelakaan kereta api Turangga dan kereta api lokal Bandung Raya di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat pagi menewaskan 4 orang dan puluhan orang lainnya terluka. Atas peristiwa ini, Kementerian Perhubungan menyampaikan rasa prihatin dan duka cita mendalam. Sejumlah korban kecelakaan kereta api Turangga 65A dan KA komuter lain Bandung Raya di Jalan Petak Haur Pugur, Cicalengka, Kabupaten Bandung dilarikan ke RSUD Cicalengka Jumat pagi. Hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, RSUD Cicalengka menerima 21 orang korban baik meninggal dunia ataupun luka-luka. Kami melaporkan per jam 9 yang datang ke kami sebanyak 21 orang dengan luka ringan 14 orang, luka sedang 6 orang, dan 1 orang meninggal. Dari data yang diterima pada Jumat siang, korban meninggal sebanyak 4 orang, yakni masinis dan asisten masinis kereta api lokal Bandung Raya, pramugara KA Turangga, dan seorang polisi khusus kereta api. Melalui sambungan virtual pada Jumat pagi, Kementerian Perhubungan melalui juru bicaranya, Adita Irawati, menyampaikan rasa prihatin dan duka cita mendalam atas insiden kecelakaan kereta api Turangga dengan KA lokal Bandung Raya di jalan antara stasiun Haur Pugur, stasiun Cicalengka, Jumat pagi. Guna menindaklanjuti hal tersebut, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menurunkan tim evakuasi untuk segera bisa melakukan evakuasi korban maupun gerbong kereta. Atas insiden kecelakaan ini, Kemenhub juga memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar proses evakuasi dapat segera dituntaskan, serta dapat mengembalikan layanan seperti semula. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menurunkan tim evakuasi tentu bersama dengan stakeholders terkait untuk segera bisa melaksanakan evakuasi korban maupun evakuasi gerbong, dan selanjutnya untuk dapat mengembalikan layanan seperti semula. Sementara itu, petugas gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, Damkar, relawan, dan warga masih terus berupaya melakukan evakuasi bangkai kereta api yang terlibat kecelakaan di lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia. Sebelumnya kami melakukan wawancara dengan salah seorang korban selamat kecelakaan kereta Turangga dan Bandung Raya. Korban selamat bernama Diki Ramdhani dan saat kejadian berada di gerbong 1 kereta KRD Bandung Raya tepat di belakang lokomotif. Dan berikut cuplikan kesaksiannya. Saya pas kejadian mah mulai nggak sadar gitu aja ininya mah. Ada suara keras atau Kalau itu pas suara keras ya pasti ada. Cuman dari situ saya udah nggak ingat apa-apa. Akang teh dari naik yang dari mana kan? KRD lokalan. Dari mana mau kemana Kang? Mau dari arah tujuan akhir Cicalengka. Di gerbong mana? Di belakang lokomotif. Oh, belakang banget berarti ya Kang? Iya belakang lokomotif. Itu kondisi pas kejadian itu gimana? Penumpang yang lain kan? Penumpang alhamdulillah aman. Berarti langsung pingsan ya? Pak ya, pas waktu kejadian langsung pingsan gitu pas kejadian? Ya jadi blank aja kan. Jadi sadar-sadar di mana? Gak tahu berapa, pokoknya pas di TKP aja agak langsung sadar gitu. Udah selebihnya mah Dibawa ke sini. Dia dibawa ke sininya pakai ambulans kan atau dalam? tadi diantar naik motor. Dengan siapa? Sama satpam. Di